Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Rodial Abdul Ghani dan Agung Kesiman. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada remaja. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan atau ukuran sel dalam tubuh manusia dan tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, yaitu proses pematangan pola pikir pada remaja. Perkembangan tidak dapat diukur, hanya saja dapat diamati. Kemudian, perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran bagian dari otak, yaitu bagian yang digunakan untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Sedangkan kognitif sendiri berarti suatu proses berpikir, yaitu kemampuan suatu individu untuk menghubungkan, menilai, dan memperhitungkan suatu kejadian. Karakteristik perkembangan kognitif pada remaja. Yang pertama, berpikir abstrak. Yang kedua, berpikir idealistis, yaitu pemikiran tentang apa yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, berpikir logis, yaitu remaja mulai berpikir untuk menyusun rencana yang berguna untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu kejadian yang tidak dapat diselesaikan secara umum. Kemudian, tahap-tahap perkembangan kognitif remaja. Yang pertama, pemikiran operasional formal. Tahap ini dimulai sekitar usia 11 sampai 12 tahun ke atas sampai usia dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir hipotesis dan abstrak, yaitu memikirkan apa yang akan terjadi. Kemudian, yang kedua, tahap pengambilan keputusan. Pada masa ini, remaja akan mulai berpikir tentang masa depan, tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan, apa pekerjaan mereka, dan tujuan hidup mereka kelak. Kemudian, macam-macam perkembangan kognitif remaja. Pertama, perkembangan intelektual, dan yang kedua, perkembangan bakat khusus atau minat. Yang pertama, perkembangan intelektual, yaitu perkembangan pikiran pada seorang anak, yaitu bertambahnya kecerdasan dan mental yang mulai terbentuk pada anak tersebut. Yang kedua, perkembangan bakat khusus atau minat, yaitu bakat-bakat tertentu yang dimiliki anak sejak lahir. Ketertarikannya pada suatu pekerjaan khusus atau bisa disebut dengan hobi atau bakat. Perkenalkan, nama saya Putu Agung Diana Putra Kesiman dengan NIM 2015081003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kognitif remaja. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawakan sejak lahir atau batas kemampuan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal. Pertama, ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada juga yang bodoh. Meskipun menerima latihan yang sama, perbedaan-perbedaan itulah masih tetap saja ada. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Walaupun ada ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan pertumbuhan-pertumbuhan yang berarti inteligensi tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting. Yang ketiga adalah kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal tertentu karena soal-soal itu masih terlampau sukar baginya. Organ-organ tubuhnya yang berfungsi, jiwanya masih belum matang.
Untuk melakukan pengenalan soal itu, kematangan berfungsi erat dengan umur. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Yang kelima ialah minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia, terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar, manipulate and exploring motives, dan memanipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu. Lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorong untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Dan yang terakhir, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan, ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam pembuatan inteligensi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.